Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami berlokasi di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Saudara-saudara, hari ini kita akan sekali lagi mempelajari firman Tuhan. Ya, saya mau mengatakan seperti ini, seringkali kalau ada satu orang saja yang hilang di satu kampung, maka tiba-tiba hampir seluruh penduduk di kampung itu mencari satu orang ini. Rame-rame dicari untuk didapati satu orang ini. Tetapi bagaimana kalau ada jutaan atau bilinan orang tiba-tiba hilang lenyap, susah dicarinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami akan belajar firman-Mu sekali lagi. Berkati kami, jemaat-Mu, khususnya hamba Tuhan, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berkata-kata, semua itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan sucikan hati kami masing-masing, supaya firman-Mu ini boleh tinggal dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Amin, amin. Saudara, saya ada note di layar, kita akan baca bersama. Ya, 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang sepanjang pengetahuan saya kurang begitu diungkapkan oleh para hamba-hamba Tuhan Yesus pada hari-hari terakhir ini. Baik di dalam acara-acara ibadah, gereja maupun di online. Saya sering ikuti banyak online, jarang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu kita akan lihat judulnya hari ini, yaitu Rapture. Rapture bahasa Inggris dan bahasa Indonesia diangkat. Diangkat. Kita akan masuk di ayat pertama Korintus pasal 15. Poin pertama masuk saya. Sebelum ayatnya, poin pertama yaitu diubah, be changed, diubah. Ya, jadi kita baca 1 Korintus, maaf tadi saya terlalu tergesa-gesa. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52 dikatakan, sesungguhnya aku, Rasul Paulus, menyatakan kepadamu suatu apa? Rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Luar biasa, saudara saya, kita tiba-tiba semuanya akan diubah. Ayat 52 mengatakan, dalam sekejap mata. Wow, dalam sekejap mata artinya kita ngedip begitu ya, sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati, yaitu orang mati di dalam Kristus, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Amin. Jadi saudara tidak usah khawatir tentang tubuh kita saat ini. Semua kita akan diubah suatu saat. Coba kita lihat note. Ini saya tulis note-nya. Kata-kata kita semua akan diubah. Jadi siapakah kita semua itu? Apakah semua orang di dunia ini? Saya percaya yang diubah hanya orang-orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus yang bangkit dan diubah. Karena Paulus tidak membicarakan orang-orang yang tidak percaya. Nomor 2, diubah menjadi bagaimana? Kita diubahnya menjadi bagaimana? Coba kita baca pertama Korintus, yaitu pasal 15 ayat 53 sampai 55. Karena yang dapat binasa ini, kita tubuh sekarang ini, harus mengenakan atau memakai yang tidak dapat binasa, yang itu yang akan diubah nanti. Dan yang dapat mati ini, yaitu tubuh ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi di sini kita tahu, kita akan diubah menjadi tubuh yang tidak akan dapat mati. Amin. Tubuh ini mati. Coba ayat 54 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan ke dalam kemenangan. Haleluya.
maut akan ditelan. Coba ayat 55 mengatakan seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, kita belajar, kitab Roma 6:23a mengatakan upah dosa ialah maut. Itulah maut, yaitu artinya kematian, yaitu terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Itu maut. Amin. Coba kita baca pertama Korintus 15 ayat 40, 48 sampai 50. Ada tubuh apa? Sorgawi. Nah, kita akan diubah mempunyai tubuh apa? Sorgawi. Dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Berbeda. Nah, nanti kita akan diubah, kita akan lihat tubuh yang mana, sorgawi, apa duniawi ini. Coba 48, maaf. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia atau Adam yang berasal dari debu tanah. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan kita dibuat dari debu dan kita akan kembali menjadi debu. Itu yang dari Adam. Makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia, itu Tuhan Yesus yang berasal dari sorga. Tuhan Yesus berasal dari sorga, saudaraku. Amin. Coba ayat 49 dikatakan di sini. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan, katakan akan, kita akan memakai rupa atau image dari yang sorgawi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa tubuh kita ini sekejap mata kita ngedit berubah menjadi tubuh yang sorgawi. Wow, luar biasa. Di mana tidak ada penyakit, tidak ada air mata, tidak ada segala macam. Tubuh sorgawi berbeda dengan tubuh duniawi. Kemuliaannya juga berbeda. Coba baca ayat 50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak, katakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi saudara harus make sure, saudara yang golongan mana nih, yang binasa atau tidak dapat binasa. Amin. Coba saya taruh note, katakan note-nya. Semua ini tertulis dalam Alkitab dan tidak boleh ditambahkan dan dikurangi karena akan ada sanksinya. Jadi saya sangat sarankan untuk kita percaya dengan iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Agar kita hidup, kita pada satu kelak sekejap mata diubah di dalam Tuhan Yesus. Sebab poin nomor 2, kita masuk dengan cepat. Diangkat. Be caught up. Kita diangkat. Ini tiba-tiba diangkat. Coba kita baca ayatnya pertama Tesalonika. Di sini dikatakan pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, ada tanda diberi, malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi ada tanda diberi, penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus, akan lebih dahulu dibangkit. Jadi yang mati bangkit. Wah, ini luar biasa. Tuhan turun, yang mati dalam Tuhan bangkit. Coba ayat 17 kita baca. Sesudah itu kita yang hidup, orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus, yang masih hidup, masih tinggal, akan apa? Diangkat, kata-katanya diangkat. Bukan kita ngangkat sendiri, kita diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selama-lamanya bersama. Ini diangkat kita. Coba kita lihat note, ini saya taruh, maaf, note-nya. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan turun dari sorga. Waktu dikatakan Tuhan akan turun dari sorga, tidak disebut Tuhan Yesus. Tapi saya yakin, yaitu Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga. Dan bukan Tuhannya para agama. Karena saya yakin para agama Tuhannya nggak jelas gitu. Tapi di sini saya percaya Tuhan Yesus akan turun
bukan Tuhannya para agama, karena dia pernah berjanji akan datang kembali untuk membawa kita ke rumah Bapa di surga. Amin. Itu nanti kita baca di Yohanes 14 ayat 23. Nomor 2, dan kata-kata demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, itulah hidup yang kekal. Kita mendapat hidup kekal. Tidak ada tuh kata-kata hidup yang kekal itu kita bisa kehilangan keselamatan. Nggak ada. Hidup yang kekal ya kekal. Nanti kita bersama Tuhan selama-lamanya. Nanti kita baca Yohanes 3 ayat 16. Nah sekarang coba kita baca tadi Yohanes 14 ayat 23 dulu. Di rumah Bapakku, itu di mana? Di surga. Ini siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini banyaknya banyak sekali ya, tidak ada dikatakan banyak berapa. Atau many mansions. Mansion itu bahasa Inggris bukan rumah-rumah kecil, itu rumah-rumah besar, gedongan lah gitu. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Jadi kalau nggak benar aku nggak bilang sama kamu begitu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat atau mansion bagimu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dia naik ke surga, dia sediakan tempat bagi kita. Enak banget kita, enak orang percaya. Udah diangkat, dirubah, langsung dikasih tempat. Tidak ada homeless. Ada dapat tinggal, dia tidak. Coba baca ayat 3-nya, dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu, yaitu orang-orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus, ke tempatku di surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa ini bersama Tuhan Yesus. Ada, haleluya. Coba Yohanes 3 ayat 16, kali kita janji baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberi siapa? Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap, katakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, yaitu selama-lamanya. Jadi kita akan diangkat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, saudara. Tidak ada batas waktu. Coba notnya saya taruh seperti ini. Setelah lebih dari 50 tahun, saya melayani Tuhan Yesus, saya pelajari bahwa hanya kekristenan, katakan hanya kekristenan. Hanya kekristenan yang Tuhan Allahnya sangat jelas. Juru selamatnya sangat jelas, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan sorganya sangat jelas. Karena Tuhan Yesus sana, ada sorganya jelas. Kalau ditanya apakah saya yakin akan masuk ke sorga, kalau saya mati hari ini, maaf, jawabnya apa? 100%? Yes, of course, yes. Bukan, mudah-mudahan. Bukan saya ditanya, oh kamu mati masuk surga, barangkali, mudah-mudahan, maybe, I hope, it's up to God. Terserah Tuhan. Tidak, saya tahu saya akan masuk surga, saya akan diangkat kalau saya mati. Haleluya. Kita masuk poin nomor 3 dengan cepat. Sudah hampir selesai. Pemisahan. Separation. Katakan pemisahan. Pemisahan. Coba saya ada note, kita baca note-nya seperti ini. Di bawah poin nomor 3, kalau saya salah, akan ada pemisahan yang sangat luar biasa ketika hari rapture, yaitu orang-orang yang sama sekali tidak memiliki Yesus, mereka tidak ikut terangkat. Jadi kalau saudara tidak memiliki Tuhan Yesus, tidak terangkat. Walaupun mereka mengaku bahwa mereka adalah Kristen. Oh Pak, itu yang benar dong. Masa saya Kristen, saya nggak angkat? Tunggu dulu. Walaupun mereka mengaku bahwa mereka adalah Kristen, dan juga orang-orang yang menentang Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli Anda seorang beragama atau tidak, karena saya sungguh percaya bahwa agama sama sekali tidak menyelamatkan manusia. Agama tidak membawa kita ke surga. Nah, saya katakan bahwa orang mengaku Kristen tidak terangkat, kita akan jelaskan. Coba kita baca Matius 25, 31
sampai 34 dan 41. 31, apabila anak manusia itu Yesus datang kedua kalinya dalam kemuliaannya dan semuanya malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi dia datang dengan kemuliaannya di awan-awan tadi. Coba kita baca ayat 32-nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Berapa bangsa? Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Hadapan siapa? Yesus. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, dipisahin. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Akan dipisahkan. Katakan seperti, bukan kita benar-benar kambing, bukan, dipisahkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Cuma ayat 33 mengatakan, dan ia Yesus akan menempatkan domba-domba, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus, di sebelah kanannya, dan kambing-kambing, yaitu orang-orang yang tidak percaya, di sebelah kirinya. Jadi domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya. Ayat 34 dituliskan, dan Raja Yesus itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, domba-domba, mari hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu semenjak dunia dijadikan. Nah, ini yang di sebelah kanannya, domba-domba yang dipisahkan di sebelah kanannya. Coba ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di mana? Sebelah kirinya siapa? Kambing-kambing. Kambing-kambing kita dikatakan orang yang tidak percaya. Orang-orang sama sekali menentang Tuhan Yesus. Enyalah dari hadapanku. Hadapan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, hai kamu enyah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Oh, Tuhan Yesus sadis banget. Tuhan Yesus ngomong. Enggak berdosa dia. Ini kedatangan Tuhan Yesus nggak ada lagi love, nggak ada lagi. Dia bilang, terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Di mana itu? Api neraka yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Ya saudaraku, saya tidak mengarang ini. Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau Tuhan Yesus berbohong, terserah Anda. Anda bilang Tuhan Yesus berbohong, terserah. Dia seorang nabi yang tidak berbohong. Dia bilang kalau Anda tidak percaya, Anda dianggap sebagai kambing dan akan dilepaskan ke api yang kekal dengan iblis. Disediakan. How? Mengerikan. Coba kita baca note, saya tulis seperti ini. Ini semua adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan Anda percaya atau tidak percaya, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berdusta. Melainkan firman-Nya ialah ya dan amin. Kalau dia bilang Anda dilepaskan ke api neraka, iya. Kalau Anda masuk ke surga, iya. Amin. Dia tidak berdusta, betul? Amin. Coba kita baca Yohanes 5 ayat 10-12, katakan seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak Allah itu Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Tuh, kalau nggak percaya, saudara, membuat ia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, yaitu siapa? Yesus. Sebab ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan atau memberikan hidup yang apa? Yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya Yesus. Saudaraku, saya mau katakan, menurut Tuhan Yesus, menurut firman Tuhan Alkitab, hidup yang kekal hanya di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus, Anda tidak akan dapat hidup yang kekal. Saya berani berkata ini karena ini dikatakan oleh kitab suci. Oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ayat 12 seperti ini dikatakan 1 Yohanes, barang siapa memiliki anak yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Maksud Anda terima Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita pasti hidup kekal. Coba saya taruh note itu. Note di situ begini. Walaupun Anda mengaku sebagai seorang nabi, seorang pendeta, seorang pemimpin agama, Anda mengaku sebagai seorang worship leader, Anda seorang worship leader, seorang penatua gereja, dan lain-lain. Tetapi, dengar ya,
Jikalau Anda tidak, katakan tidak, Anda tidak pernah memiliki Yesus Kristus, Anda tidak akan terangkat ke surga. Hanya orang-orang, hanya domba-domba di sebelah kanan, dialah yang terangkat. Kecuali Anda percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Amin. Make sure Anda terima. So kita baca poin nomor 4. Hanya satu Juru Selamat. Hanya satu siapa? Juru Selamat. Orang-orang banyak mengatakan ada banyak agama, tapi hanya berapa? Satu Juru Selamat. Only one Savior. Only one Savior. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 14. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Berarti hanya satu Juru Selamat, hanya Tuhan. Karena nggak ada itu yang lain. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus. Berarti satu. Saudara mau percaya tidak percaya, hanya satu yang bisa menyelamatkan Anda dan saya dari dosa-dosa kita. Tidak ada orang lain. Nabi-nabi tidak bisa menyelamatkan Anda. Saya katakan sekali lagi, nabi-nabi tidak bisa menyelamatkan. Pendeta nggak bisa. Hanya nabi satu, itu Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 12 dan 13. Ini Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Kamu nggak percaya. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tentang dunia aja kamu nggak percaya. Bagaimana kamu percaya surgawi? Ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Siapa? Tuhan Yesus. Saudara punya nabi turun naik ke surga? Saudara percaya kepada nabi yang turun naik dari surga? Turun naik, turun naik. Hanya satu, Tuhan Yesus. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi. Orang Maluku bilang, saya nggak ada lain. Saya nggak ada lain. Tuhan Yesus. Coba kita baca Yohanes pasal 6. Ayat 38-39. Tuhan Yesus berkata, sebab aku telah turun. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia telah turun dari surga. Kita manusia nggak pernah turun dari surga. Coba ayat 39 katakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya apa dibaca keras, kubangkitkan pada akhir zaman. Oh my God. Ini Tuhan Yesus diutus untuk membangkit pada akhir zaman. Kita akan dibangkitkan sekejap mata, kita diubah. Coba baca Kisah Para 1 ayat 8-11. Saya hampir selesai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, baca ayat seterusnya, 9-nya, Tuhan Yesus berbicara. Sesudah itu Ia mengatakan demikian. Mengatakan dengan terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, murid-murid, dan awan menutupi dari pandangan. Cara Tuhan Yesus bilang ayat 8, tiba-tiba Dia terangkat ke surga. Luar biasa. Coba ayat 10. Dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ini tidak dikatakan malaikat, saya kira ya malaikat, tapi tidak dikatakan berpakaian putih. Ayat 11, seperti ini katakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga, kemana? Ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Naiknya kemana? Ke surga. Dengan awan-awan, Dia akan turun lagi. Tadi di dalam kemuliaan dengan awan. Haleluya. Kita lihat note, saya hampir selesai. Note yang berkata seperti ini. Ayat ini mengatakan dengan jelas sekali bahwa Tuhan Yesus naik ke
sorga. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, di mana dia pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi semua orang-orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kita lihat turun lagi dia. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ringkasannya bagaimana? Saya hampir selesai. Ringkasannya kita baca sekali lagi, yaitu judulnya tadi Rapture. Diangkat. Judul tadi kita baca. Coba poin nomor 1 kita sudah. Ini hanya ringkasan saja. Poin 1 yaitu diubah. Be changed. Dalam sekejap mata kita diubah. In the twinkle of an eye. Jadi saudara ngedip atau kita berubah. Luar biasa. Coba poin nomor 2 dikatakan. Jadi kita sudah belajar diangkat. Be corrupt. Kita diangkat. Be corrupt. Diangkat menyongsong Tuhan. Diangkat. Be corrupt to meet the Lord in the air. Amen. Coba poin nomor 3 dikatakan pemisahan. Separation. Seperti domba dipisahkan dari kambing. As sheep separates from the goat. Jadi dipisahin saudara. Kambing dan domba-domba kambing. Coba poin nomor 4. Kita belajar tadi. Hanya satu apa? Siapa? Juru selamat. Only one Savior. One only. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Cuma Tuhan Yesus. Salvation is no one but Jesus Christ. Amin. Coba kita lihat aplikasi. Aplikasinya seperti ini. Jangan Anda pernah berpikir bahwa semua orang yang masuk gereja, lahir di dalam keluarga Kristen, pendeta dan lain-lain akan diangkat pada waktu rapture. Saudara pikir, wah Pak Artia ngomongnya ngaco. Dengar dulu benar. Saudara ke gereja, saudara lahir dalam keluarga Kristen, saudara pendeta, belum tentu saudara akan diangkat. Tetapi mereka yang benar-benar apa? Memiliki Kristus Yesus, sudah lahir baru, firman ya dan amin artinya tidak bisa ditawar-tawar. Firman ini ya dan amin. Jadi kalau saudara mengaku orang Kristen, mengaku pendeta, mengaku segala, saudara tidak pernah, saya katakan lagi, tidak pernah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, menerimanya secara pribadi, saudara tidak akan diangkat ke surga. Amin. Jangan percaya saya, percaya firman Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kita punya kata-kata terakhir apa? Saya taruh seperti ini. Rapture atau diangkat akan terjadi dengan secara tiba-tiba dan tidak ada seorang pun yang tahu. Kita nggak tahu. Jadi marilah kita bersiap-siap karena ada kemungkinan besar rapture bisa terjadi hari ini. Hari ini juga. Amin. Tak tahu tiba-tiba kita lihat, wah mana nih hilang semua orang-orang. Nggak ada. Tak tahu kita terangkat ke surga. Amin. Saya tidak menakut-nakuti Anda. Saya hanya tugas saya menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Amin. Saya akan berdoa. Khususnya kepada Anda, kalau Anda bilang, Pak Arita, kalau gitu saya belum pernah terima Tuhan Yesus. Tapi saya sudah ini. Saudaraku, saudara harus buka hati terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan berdoa, ulangi doa saya. Kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus. Sekarang ini juga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Saya perlu diselamatkan. Oleh sebab itu, saya membuka hati saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ampunilah saya dari segala dosa-dosa saya. Rubahlah hidup saya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya telah berdoa. Amin.
Amin. Amin. Saudara, sekarang baca Alkitab, melayani dan sebagainya aktif. Baru saudara bisa diangkat bersama Tuhan. Saya akan berdoa, roh berkat sebelum kita tutup acara ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Kiranya kasih daripada Bapa, Bapa yang kekal. Bapa dengan kasihnya yang sangat agape. Dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan mengangkat kita ke surga, juru selamat kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus dan juga kekuatan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Amin. Terima kasih. God bless you. Sampai kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye. God bless you. Amin.